kapasitas pengetahuannya, hikmatnya ditambah oleh Tuhan. Ayat 11, berfirmanlah Tuhan pada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan kau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak minta umur panjang, tapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang di atasnya telah merajakan engkau, saudara. Jadi saya percaya ini yang sangat menyentuh hati Tuhan. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan padamu. Selain itu aku berikan padamu kekayaan, benda, harta benda, dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada raja-raja sesudah engkau. Jadi intinya yang ingin saya saudara tangkap dulu, kisah yang kita baca memberikan kita pelajaran waktu, kemampuan, kapasitas dari Salomo ini meningkat, maka dia akan bisa menghasilkan yang luar biasa. Selain dia sudah dapat perkenanan dari Tuhan melalui Daud, dia turunan Daud, sudah ada janji berkat dari Tuhan. Tapi kapasitasnya, saudara, naik atau tidak hasilnya akan beda. Dengan kapasitas yang lebih besar, hikmat yang lebih besar, kebahagiaan yang lebih besar, maka dia bisa melakukan yang lebih baik, maka dia bisa menghasilkan yang jauh lebih besar. Ya, itu sebab kita harus menaikkan kapasitas kita. Katakan kanan kiri, kita harus menaikkan kapasitas kita, saudara. Amin. Yang pertama, kapasitas kemampuan seperti Salomo ini, saudara. Ya, kapasitas apa? Pertama, kemampuan. Kata sekali lagi, kapasitas apa? Makin mampu, saudara. Ya, mampu dalam apa? Kalau saya tadi coba bagi, kemampuan cara berpikir. Artinya kita harus punya cara berpikir yang baik, yang lebih tinggi, yang lebih lagi, saudara. Sebab kalau paradigma kita, cara berpikir kita rendah, kita akan memikirkan yang rendah saja. Tapi kalau cara berpikir kita mulia, cara berpikir kita tinggi, saudara, maka kita bisa mikir banyak hal yang baik. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu mencari serupa dengan dunia ini, tapi perbaulilah oleh pembaruan budimu. Ini semacam akal budimu, pengertianmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang tidak baik, bisa membedakan yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Jadi kita nanti akan mengerti apa yang benar, apa yang tidak. Cara berpikir kita ditingkatkan, saudara. Kalau kita, saudara, cara berpikir yang miskin nggak bisa apa-apa, hidup ya untuk sekarang aja. Wes pokok cari kerja apa ya untuk sekarang. Beda dengan orang kalau cara berpikirnya itu benar. Hidup bahkan untuk sekarang, kerja bukan untuk sekarang saja, kerja untuk masa depan. Ada pemikiran masa depan. Ada orang kan tidak tahu, saudara, bahwa kerja ya sudah, pokoknya untuk sekarang, habis sekarang, nggak mikir nanti, saudara. Tapi kita diajari cara berpikir kita harus ditingkatkan. Bukan hanya hidup, dapat, kerja, dapat, habis lagi, saudara. Hanya tidak ada suatu, saudara, yang dipikir untuk masa depannya. Ya, pengertian harus gitu. Saya tidak tahu saudara sekarang kerja hanya pokok untuk sekarang atau mikirkan di kemudian hari. Aku harus lebih maju lagi. Aku harus lebih meningkat lagi. Aku harus lebih sukses lagi. Aku harus lebih berhasil. Kalau saudara pikiranmu ya pokoknya ini ya untuk ini saja, saudara sulit akan mengalami terobosan keuangan. Ya, uang bukan hanya alat bayar, tapi perlu dilipat gandakan. Nah ini bagus, saudara. Coba saya ceritakan bebas ya. Banyak orang kalau saudara kerja dapat uang. Untuk apa? Untuk apa? Ini dapat sudah keuntungan atau dapat gaji PK. Biasa dapat untuk apa mikirnya? Ya untuk kebutuhan lah gitu ya. Ditabung untuk apa? Besok kalau anak sekolah, besok kalau mau apapun lah kebutuhan ini kebutuhan.
Jadi kadang-kadang kita manusia itu nggak bisa maju sekali, cara berpikirnya masih rendah, perlu ditingkatkan. Jadi yang kita dapatkan, uang yang ada pada kita, bukan hanya untuk alat bayar. Untuk bayar ini, bayar ini, bayar ini. Jadi dapat ya besok dibayarkan selesai. Tapi yang betul, kita dapat kekayaan, dapat keuntungan, dapat PK, harus ada yang dipikirkan, ini ditingkatkan. Ini ditingkatkan. Ini dikembangkan. Ini dikembangkan. Bukan hanya dipikir semua ini hanya untuk butuh ini, butuh ini. Kalau saudara itu tidak salah. Tapi saudara hanya cukup hidupmu. Cukup untuk ini, ini. Tapi sebetulnya harus ada selalu. Yang saya dapatkan itu ada yang dikembangkan. Ada yang dikembangkan. Ada yang dikembangkan. Karena memang selalu ada yang dikembangkan. Seperti benih itu dikembangkan saudara. Maka akhirnya baru saudara yang akan memikirkan maju lagi. Lebih lagi. Lebih lagi. Jadi sekali lagi uang bukan hanya sekedar untuk bayar. Bukan alat bayar saja. Tapi juga untuk dilipat gandakan. Pikiran saudara harus ditingkatkan ke situ. Bukan untuk kebutuhan-kebutuhan bayar-bayar ini saja. Ya, itu enggak salah. Tapi kalau saudara ingin berhasil, saudara itu miliki visi, miliki impian yang besar untuk bertumbuh, untuk maju dalam keuangan. Jadi jangan enggak ada pikiran sesuatu, punya pemikiran untuk maju, untuk makin ya sukses, untuk makin ya bertumbuh, untuk makin ya jadi berkat macam-macam seperti itu, saudara. Jadi pemikiran ini penting sekali, saudara. Kalau kita bisa pikirkan seperti itu, saudara akan dalam kasih karunia dan anugerah. Saya ingat kesaksian yang bagus. Kalau saudara ingat sopirnya Lee Kasing. Pernah dengar? Coba dikeluarkan saja. Dia bukan kerja, dapat saja. Dia selalu mikir, bisa maju, bisa maju. Sekalipun jadi sopir, banyak orang jadi sopir, ya pokoknya dapat uang, ya butuh ini. Dia tidak gitu. Ya, bisa keluarkan ya pelajaran berharga dari sopir konglomerat Lee Kasing. Lanjut. Ya, Lee Kasing berasal dari keluarga miskin. Ayahnya meninggal karena TBC saat ia berusia 15 tahun. Maka sejak 15 tahun Lee Kasing sudah harus bekerja selama 16 jam per hari. Ya, lanjut. Ya, Lee Kasing lahir pada tanggal 29 Juli. Sekarang umurnya 94. Lee Kasing merupakan seorang terkaya di Hong Kong, Asia Timur. Menurut majalah Forbes. Ya, Dina. Wes pokoknya orang sing paling sugih gitu. Aku butuhnya sopirnya karena tidak Lee Kasing. Lee Kasing dikisah tentang sopir lain pribadinya bernama Go Jowo. Ya, yang sudah bekerja dengan Lee Kasing selama 30 tahun. Lee Kasing memensiun sopir pribadinya. Ia menilai selama bekerja di DGC sopirnya cukup tinggi. Sehingga Lee Kasing memberikan cek 2 juta Hong Kong dolar. Atau sekitar 4M gitu saudara lebih ya saudara. Sebagai uang pensiun pada sopir pribadinya. Senang enggak? Siapa mau saudara pensiun dikasih 4M? Siapa yang mau? Yang mau saja. Tuhan dengar siapa tahu Tuhan. Oh ya wes tak kasih gitu saudara. Nah tapi lanjutkan saudara. Ya namun di luar dugaan Go menolak hadiah tersebut. Sopir itu memberitahu Lee Kasing bahwa dia sudah memiliki aset puluhan juta yen. Dan itu cukup untuk menikmati masa tuanya. Kalimat ini buat Lee Kasing sangat bingung. Ia berkata, gaji tahunanmu kurang dari 100.000 yen. Atau sekitar 200 juta. Bagaimana kamu bisa memiliki banyak tabungan itu? Lanjutkan. Sopirnya pun jawab, saat bapak duduk di belakang, saat bapak duduk di belakang sembari telepon dan bicara tentang properti mana yang bagus, saya pun ikut membelinya sedikit. Kemudian bapak bicara lagi tentang saham yang mana yang bagus dan saya pun juga invest sedikit saham yang bagus tersebut. Sampai sekarang saya sudah memiliki tabungan 20 juta Hong Kong dolar rupiah tadi. Sudah punya 40M. Jadi cirinya buat muda gini saudara. Dia itu bukan sekedar jadi sopir. Dia punya kerinduan maju, meningkat.
maka dia akan jadi sopirnya. Lee Ka-seng ini orang yang sangat sukses.